Mana? Loh, langsung aja to the point. Oke, Oke. selamat jelas sekali. Selamat malam guys. Oke, Halo, Malam, selamat malam. guys. malam, malam. Oke, oke. Ntar, suara gue kedengeran nggak ya? Yo, Aman ya? Sip. wah kedengeran jelas, jelas. Jadi, wah udah siap nih. Raja gimmick dengan kopinya. Wih, di Gue gimmick dengan pertama tehnya nih. langsung kopi. Ma- Ya, dengan Malam tehnya. ini gue nggak ada gimmick. Sibuk kerja ya? Ente sibuk kerja. Oh, sini, kameranya sini. Eh, oke. Jadi, Ya, gitulah ya kalau kalau kehidupan kelas pekerja ya, bro ya. ya Jadi memang maksudnya, malam itu tetap aja kerja abis meeting ya kan. iya, loyalitas. Yang mau Jadi, kerja kantorannya siapa sih nih? Gue sentil lagi. oke, tema kita malam ini WFH atau WFO. Keren gak tuh? Nah, Cocok nih, tuh pas nih. kan. Pas kan? Pas kan sama yang lagi kerja ya kan? WFH atau WFO. Cakep banget itu. Oke. Kalau aku sih mendingan WFA ya. Work from Nggak, anywhere. Ya. aku sih sama Yoi. sih. WFA itu lebih lebih better. Sama WFJ juga bagus sih. WFJ apa? Work from rumah juga. Yoi. Wih, berat, berat nih. Minta disentil nih. Yang pirang-pirang. Minta disentil nih. Oke, langsung aja. Kita Tapi awal-awal rada serius dikit dong. Tanggapannya kalian, oke. menurut kalian ya, kalian lebih prefer WFO atau WFH? Atau ada kan sekarang yang hybrid, jadi separuh WFH, separuh WFO gitu. Menurut kalian pilih yang mana dengan hal itu? Kalau gue sih hybrid bro. Tapi to be honest kalau misalnya mau lagi fokus time gitu ya, itu WFH itu jauh lebih baik sih. Nggak ada gangguan ya kan, tiba-tiba ditelepon buat meeting sana, meeting sini, ada kerjaan tambahan gitu kan, tiba-tiba diajakin sebat ke lantai 4 gitu kan. Terus Oke. tiba-tiba diajakin sebat lagi ke bawah gitu. Nah itu tuh godaan-godaan yang kadang-kadang memang nggak bisa dipungkiri. Walaupun gue udah nggak sebat ya, cuma tetap aja jalan-jalan aja gitu. Tapi waktu gue buat ngerjain sesuatu jadi berkurang. Itu sih. Nah kalau waktu berkurang, kagak beres-beres bro kerjaannya, numpuk mulu. Sama, gue sih Ini. setuju banget ya, setuju banget ma bro. Mungkin itu adalah, mungkin gue tahu ya kantor lain atau gimana, tapi di kulturnya kita itu ketika kita WFO, kalau untuk berfokus menyelesaikan satu kerjaan, memang enak itu WFH. Tapi kalau misalnya lagi fokus satu kerjaan, tiba-tiba kita dipanggil WFO, tahu sendiri kan ketika kita WFO, gangguannya ada gangguan sebab satu. Yang kedua, itu ketika gue nggak tahu di tempat lain sama atau enggak, ketika seseorang melihat gue itu dia akan tanya gimana proyek gue sampai mana, kapan mau ini nih, jadi terganggu di situ gue, ditarik ketemu collection, dia tanya proyeknya, dia ketemu saya, dia tanya gue mau lihat kayak gini, jadi nggak selesai tuh, gue nggak fokus gue. Ya lu kan ini memang dicolekin sama semua orang. Iya. Jadi Jadi kalau jadi untuk berfokus, problematika lo lebih ke ini ya, lebih ke eh, hubungan dengan tempat lain malahan ya, menurut lo ya. betul Jadi kayak berarti misalnya sekarang berarti nih kan. lo lebih prefer ini dong San, apa? Lebih prefer lo WFH dong sebenarnya dengan opsi WFH, Betul, WFO dan hybrid ini tadi ya. betul. Jadi kalau misalkan kayak saat ini kan lagi berfokus untuk planning cycle ya. Nah itu gue minta Iya. WFH. Jadi gue lebih berfokus ke hotel lah, ke sini lah. Jadi nggak ada yang colek, ketika ada yang colek masalah project, gue mute. Kemana? Ke hotel. Waduh. Aduh. Nah ini keyword yang lucu banget nih, yang seru banget nih kayaknya. Keyword yang oke banget buat lu.
si raja gimmick. Luar Oh ya, biasa. nanti kita Hotel, ada apa dengan hotel? Makanya kayaknya hotel ada itu sesuatu yang belum terpenuhi ini. Kayaknya sih gitu. Soalnya kemarin pertama bro, beda dong sama yang biasa terpenuhi gitu Oh kan. ya, betul Makannya banget. terpenuhi pasti tidak akan pernah ngomongin soal makan. Karena apa, dia kenyang. Ya, betul. Gitu. Dia nggak akan pernah ngomong soal minum. Karena apa? Dia nggak haus. Sepakat. Ini sepakat, gue sepakat dengan hal ini. Dengan hal ini sepakat. Nah kalau ke-mention pertama tentang hotel yang tidak terpenuhi apa itu? Apakah itu King Gimmick? ya 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 dia itulah ada. ya. Itulah ya. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi. ya Ini internet ya. gua kayaknya agak nge-lag ya. Kalian ngomong apa ya? Oke. Balik lagi ke bahasannya. Apa namanya? Ini versi gue ya. Dengan pilihan apa? Hybrid, WFH, WFO gitu ya. Kalau gue sebenarnya lebih prefer hybrid juga. Tapi kalau secara alasannya mungkin ya, eh, gue kenapa pilih hybrid? Hybrid ini kan berarti lo WFH juga, WFO juga, ataupun WFA lah, work from anywhere gitu. Kenapa gue bilang gue lebih prefer dengan hal ini? Gue untuk bekerja, gue cocok dengan WFH gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan atau nggak gue pungkiri juga, gue tetap butuh berkomunikasi dengan orang-orang lain seperti kalian-kalian ini gitu. Gue butuh butuh ketemu langsung nih gitu karena chemistry kita saat bercakap-cakap itu berbeda dan gue sebagai manusia itu apa namanya, gue butuh berinteraksi dengan orang men, nggak cuma apa di rumah aja ketemunya itu mulu gitu. Kan kalau lo di kantor ketemu dengan berbagai macam orang, setiap hari ngobrol dengan orang yang berbeda gitu, itu menurut gue satu nilai yang nggak bisa tergantikan gitu dengan kultur yang sudah bergeser saat ini gitu. Makanya gue lebih prefer ada hybrid gitu. Tapi justru dan gue juga nggak setuju misalnya semua harus full WFH atau semua harus full WFO. Memang ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya full WFH gitu, eh, ada potensi kita ya itu tadi, kita tidak mengenal orang lain gitu. Akhirnya jadi segan, akhirnya jadi apa, gampang tersinggung. Misalnya lagi meeting nih, kita kan biasanya kalau meeting on off cam gitu kan, tiba-tiba ada omongan yang mungkin kalau kita biasanya nongkrong gitu ada celetukan-celetukan bercandaan gitu, tapi kalau orang yang nggak paham kalau itu cuma bercandaan pada akhirnya tersinggung gitu. Makanya kita butuh butuh ketemu, butuh ngobrol. Jadi kita tahu nih chemistry-nya masing-masing gitu. Itu yang menurutku perlu apa, menjadi apa ya, nilai dari sebuah hybrid, sistem kerja hybrid gitu. Dan gue juga nggak setuju semua full WFO. Kenapa? Menurut gue apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, ini kita jadi kemana-mana juga. Kondisi yang sekarang gitu dengan polisi yang polisi lagi, polusi yang Waduh. kan dari kemarin kita ngomongin malah masih soal polisi ya. Oke, ya ini disensor nih, gila apa dengan polusi yang makin padat gitu. Kita butuh suasana apa istilahnya, udara yang segar. Makanya ya perlulah kita ada selingan gitu, nggak melulu ke kantor, apalagi dengan ke kantor mulu tuh ya itu tadi yang kayak yang dibilang Sandi gitu. Pada akhirnya kita sibuk dengan apa, ditanya sana sini, kita jadi nggak fokus dengan pekerjaan kita gitu. Makanya perlu ya mungkin porsinya misalnya dari 5 hari kerja gitu apa, 3 hari WFH, 2 hari Harinya WFO ya. gitu. Menurut gue itu porsi yang ideal gitu. Jadi kita harus imbang lah dengan hal ini gitu. Dan itu menurutku harus diterapkan dari semua lini, dari semua level jabatan. Menurut gue harus seperti itu sih. Jadi nggak misalnya nih, manager up harus WFO gitu, terus yang bawahnya boleh shifting. Menurut gue nggak fair sih gitu. Bisa jadi nanti apa namanya, eh, di level kadif, aduh gue juga suntuk nih, gue juga butuh WFH gitu gitu. Nah ya kita yang nggak tahu loh, apa kondisi mereka gitu ya. Apalagi dengan posisi makin tinggi, beban beban pekerjaannya tentu makin tinggi gitu, dan mereka juga juga butuh fokus dengan pekerjaan mereka. Menurut gue sih kayak gitu sih.
Setuju. Ya tinggal sebenarnya gini sih. eh, Perusahaan itu kan memang punya kebijakan masing-masing, bro ya. Gitu. Yes, sepakat. Tapi pada akhirnya yang menyetir perusahaan itu adalah mindsetnya orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Ketika mindsetnya itu open mind gitu ya, dengan sebenarnya semuanya bisa dikerjain kok, walaupun lu WFO, WFH, WFA, lu kerja dimanapun, ya itu possible bisa dikerjakan ketika memang orang itu punya tujuan yang sama. Di perusahaan itu punya tujuan yang sama gitu ya. Terus mereka punya etos kerja yang ya kurang lebih sama lah ya gitu. Intinya tuh satu tujuannya sama, mau kemana sih? Apa sih yang harus dilakuin? Kerjaan gue apa sih? Kerjaan gue itu bisa ngebantu apa sih gitu. Nah, ketika mereka sadar akan hal itu, sebenarnya mau WFH, mau WFO, mau WFA itu nggak jadi soal tuh. Gitu. Nah, yang kedua, baik lagi nih. Kenapa ya perusahaan-perusahaan yang gue nggak mention nama perusahaan ya, tapi perusahaan-perusahaan yang memang berakar dari orang-orang yang agak lebih lama itu agak lebih sulit Beradaptasi. Beradaptasi dengan situasi yang sekarang, di mana orang udah terbiasa yang namanya WFA. Kita lihat dong kalau misalnya startup gitu ya. Startup memang ada yang berhasil, ada yang enggak, itu wajar. Tapi yang berhasil atau enggak pun mereka tuh sudah menerapkan apa yang namanya WFA. Lu boleh kok kerja di mana pun, lu boleh kerja di Bali, ya kan? Yang penting kerjaan lu beres, semua terpenuhi, semua task yang lu kerjain itu terpenuhi, KPI-nya ada, gitu ya. Kalau misalnya mereka pakai KPI atau OKR-nya itu dapat, ketika perusahaannya pakai OKR apapun itu, tools-nya ini bisa terpenuhi. Itu sebenarnya yang jadi kuncian sih, mindset, ya kan? Tujuannya sama open mind. Gitu sih menurut gue, bro. Ya, sepakat banget sih, maksudnya. Bener nggak? Memang gue juga ngerasa kalau gue lihat di beberapa perusahaan konvensional ya, kita bicara perusahaan konvensional ya, kita compare-nya konvensional dengan startup gitu ya. Konvensional itu kan isinya rata-rata generasi baby boomer yang gue nggak menutup kemungkinan, maksudnya gini ya, nggak semua baby boomer mindsetnya sama, tapi pada umumnya mereka itu seperti menolak atau denying dengan eh, perkembangan zaman gitu, dengan teknologi yang berkembang pesat, dengan hal-hal maju gitu. Jadi mereka tidak bisa mengejar hal itu gitu. Akhirnya ya udah, cara gue kayak gini, ya lu ikutin gue, ya mau nggak mau kita sebagai generasi X Y Z lah, bukan X ya, kita Y Z lah gitu, generasi X tua banget kita kayaknya, Y Z, terus ya apalagi kita kan termasuk generasi alpha gitu, bawahnya Gen Z gitu, yang model-model kita kan masih cute gini kan, generasi alpha gitu ya. Ya apa namanya, mau nggak mau kita harus ngikutin yang generasi baby boomer gitu, karena ya mereka leadernya gitu, mereka atasnya gitu, mau nggak mau kita harus ngikutin itu. Sedangkan kalau kita lihat perkembangan budaya kerja di luar negeri gitu, kasarnya anggaplah, gue pernah baca atau pernah baca artikel gitu, kayak kulturnya di Google, di Facebook, atau ya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley gitu. Anjir, tinggi banget deh, keren banget sumpah bacaan gue. Ya kan, perusahaan-perusahaan di Silicon Valley gitu, namanya atasan sama bawahan tuh hampir nggak ada batasnya gitu, dalam artian ya itu hanya sekedar apa, sekedar jabatan aja, yang ngebedain ya udah gajinya aja gitu, sama mungkin beban kerjanya sama tanggung jawabnya gitu. Tapi secara secara apa mental, secara ini ya udah kita sama aja. Gue kerja, lo kerja, ya udah kita tanggung jawab masing-masing. Misalnya lo di sebagai atasan gue, ya gue ya bilang cuma lo gue, terus ya udah, misalnya lo salah, gue dengan lantangnya gue bilang lo salah, lo harusnya nggak kayak gini gitu. Dan itu udah terjadi cukup lama, mungkin mungkin di era sebelum pandemi, bahkan menurut gue sih kayak gitu. Jadi kayaknya kultur-kultur yang kayak gini yang perlu diterapkan itu. Gitu sih kalau menurut gue. Nih, no hard feeling ya. Yes. Itu tuh masih susah banget didapetin di perusahaan-perusahaan konvensional di Indonesia menurut gua. Yes. Ya nggak sih? Ketika lu bilang lu masih jabatannya masih di bawah lah, masih kroco gitu. Ya. Tapi lu sebenarnya tahu satu hal yang
sebenarnya harus diluruskan nih. Nah, ketika lu ngomong sama seseorang yang mungkin lebih tinggi, kadang-kadang orang ini tuh tidak bisa menerima karena lu kan masih di bawah gue. Lu tahu apa gitu loh. Yes, Nah, yes, yes. kadang-kadang Ini mindset ini ini yang ini bikin ini bikin ini jadi yang nggak bisa yang berubah nih, Bro. betul betul. Ini yang sering gue dengar dan beberapa cerita dari teman-teman gue juga hal kayak gini gitu. Berarti kan apa ya? Lebih ke mindset sih yang perlu diperbaiki sih menurut gue sih. Hmm. Pola pikir. Kalau menurut gue sih karena apa ya, generasi milenial ke bawah, di bawah milenial kayak baby boomer dan lain-lain itu masih menggunakan erat banget dengan tradisi budaya Asia atau Timur Tengah ke sini. Ini kan budayanya kan yang tua ketika lu makin banyak usia lu punya kuasa gitu. Yes, yes, yes. Jadi apalagi dengan misalnya sebetulnya gue mau bahas juga senggol sedikit tentang WFO dan WFA yang diterapkan di company kita ya. Senggol dong, Bos. Iya, senggol dong. Jadi sebetulnya gini, semua level divisi itu setuju kalau pakai sistem setengah gitu untuk WFO, WFA, WFO, WFA. Banyak pertimbangan dari satu dari tempat dan lokasi dan lain-lain. Tapi ketika sang atas memberikan, mungkin Bro Aldis juga tahu lah ketika yang atas CEO kita memberikan kayaknya bisa deh enak deh kayaknya WFO semua yang dia cuma memberikan gagasan kalau ada masukan boleh dong silakan tapi tiada satu orang pun yang berani untuk memberikan masukan. Ya, dalam Jadi artian seperti titah raja gitu. iya dalam artian ya sendiko dawuh gitu. Jadi apapun yang Iya. apa yang pun terucap itu menjadi titah gitu ya. Jadi Betul tidak, Bang? nggak Bro, nggak nggak gimana kita? nggak ada apa namanya nggak ada diskusi di situ dalam artian pertukaran Betul. ide dan gagasan nggak ada gitu. Jadi Betul. yang di Jadi atas mindset mereka ya betul 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 betul. Iya, sebetulnya kayak iya. dari atas itu kalau kadif sama manajer kan yang atas kan misalnya CEO kita kan memang beda generasinya dari baby boomer apalagi ya Gen wah X, lumayan lah baby beda boomer, dua Gen generasi X, lah dengan YZ, ke milenial kan yes, baru milenial. beda dua beda dua generasi lah dengan kita maksudnya apalagi dengan generasi yang generasi Z ya Gen Z ya yang ada termuda ya di kantor kita Gen Z ya Ada Gua nggak Alpha, tahu ya. ada Alpha bawahnya Z. Namanya udah Alpha kalau ada nggak Alpha. oh iya nggak tahu lah pokoknya bawahnya Z ada yang lebih kayaknya pernah denger Iya, ada Alpha, ada Indo sih sebenarnya. iya nah dari situ kan Kalau gue aduh ke Indo ya daripada ke Alpha betul sih. betul Nggak kalau tahu misalnya kenapa. kita Kayaknya yang kalau rumah gue Indo. Anda, saya lagi serius ini karena lagi banyak kerja ya, jadi saya iya, benar-benar serius. berikan kesempatan King Gimmick untuk serius. Oh iya maaf. Oke, terus ya. Saya catat loh Anda dengan tab saya. Tuh, gimmick. Jangan lupa beli Huawei tab buat anak aman digigit-gigit ini. Ya. Jadi gimana ya? Sebetulnya dari kami sang pembuat memo itu juga tidak menyetujui dengan adanya sistem kerja WFO full. Gitu. Karena tapi coba deh bayangkan kalau misalkan kita separuh WFO WFA tapi tunjangan kita itu tidak menyesuaikan dengan harga bensin yang naik, tidak menyesuaikan dengan harga listrik yang naik, harga internet yang naik, berarti pelepasan naik. Sedangkan bantuan dan tunjangan makan itu masih segitu-gitu aja gitu. Apakah HC-nya harus kita update, ataukah kita upgrade, ataukah kita substitution ya? Ya, kayaknya lebih cocok ini sih substitution sih. Kalau gue rasa Iya. karena gini cuy. Apa? Gue ngerasa ini kalau udah mindset gitu, udah pola pikir, lo susah gantinya men. Ya balik lagi kayak yang ke kita bicara tadi yang ke soal generasi yang sudah
senior gitu ya, itu kalau karena mindset mereka udah seperti itu, kita susah buat gantinya gitu, kecuali ini ya hanya sudut pandang gitu, sudut pandang kita mungkin bisa bisa diskusi, bisa adu argumen gitu, tapi kalau udah mindset itu udah tertanam jauh di dalam otaknya gitu, itu menurut gue susah sih. Nah, itu kan kita dari tadi ngobrol soal lebih banyak malah jadi kekurangannya orang-orang yang ada di baby boomer gitu kan ya. Tapi kita coba dong, kalau misalnya kita melihat dari kacamata mereka, melihat anak-anak muda nih gitu. Mereka mikir apa sih? Gue jadi penasaran kadang-kadang mereka mikir apa sih ketika mereka ngelihat anak-anak muda yang join di company manapun gitu ya. Kan tinggalnya udah mulai macam-macam nih gitu. Nggak satu garis yang sama. Kalau mereka dulu masih satu garis yang sama gitu. Tapi sekarang udah macam-macam tuh. Ada yang tingkah lakunya kayak A, tingkah lakunya kayak B, ngomongannya kayak A, ngomongannya kayak B gitu. Macam-macam. Itu tuh. Gue pernah dengar anak baby boomer itu bilang ya, yang muda kayak gini kan nggak ada sopan santunnya kalau ngomong sama yang tua. Ya benar. Itu terbukti ada di salah satu baby boomer kita saat ini. Dan gue sebagai pendengar baik di situ. Wow. Berbeda dengan Silicon Valley yang diceritakan oleh Bro Put. Iya. Maksud gue gini. Kita gini. Kita kalau bicara ya, banyak perusahaan yang pengennya mereka ala Silicon Valley gitu. Mereka pengen profit seperti perusahaan-perusahaan startup, pengen berkembang pesat, pengen mempunyai teknologi 4.0 gitu dengan teknologi yang tinggi. Tapi mindsetnya masih mindset kolonial. Menurut gue susah sih buat berkembang gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Ya. Setuju. Nah, tapi kadang-kadang gue jadi ngelemparin pertanyaan terus nih, nggak apa ya? Oke, nggak apa-apa. Oh ya, sorry, gue kan nanti habis pertanyaan lo ini ada pertanyaan dari penonton di YouTube nih nanti setelah lo ya. Oke. Boleh. Oke, ya udah coba pertanyaan lo dulu. Gue lupa lagi tuh ngomong apa lu. Waduh, kayaknya harus dicatat. Iya, soalnya tiba-tiba lewat gitu. Oke. Berarti sorry, next nggak perlu gue cut, langsung kita dengerin. Udah langsung aja ini jawab pertanyaan ini dari YouTube ada. Ya udah itu dulu deh. Ini pertanyaannya, dengan banyaknya berita polusi udara saat ini, lebih efektif mana, WFO atau WFA? WFH, baiknya dalam efektif kerja dan kesehatannya. Gimana pandangan teman-teman coba? Buset, itu pertanyaan dari siapa tuh beras? Ini dari Brother Yuda. Halo Thanks Brother Yuda. Pertanyaannya lumayan berat ini. Kalau di negara maju dengan indeks polusi yang ada di situ, itu pasti akan disuruh di rumah, tidak keluar rumah. Gue lihat ada beberapa artikel di negara maju dengan indeks polusi seperti itu, dia akan suruh penduduknya untuk tetap di rumah, jangan keluar rumah dulu sampai dengan indeks polusinya kembali menjadi normal. Sedangkan kalau di kita itu gas terus bos. ISPA dulu ada BPJS, pakai itu BPJS. Yang gue toksik. Nah, ini kan dari ini ya, sudut pandang lo dari mengenai kesehatan ya, mengenai kesehatan. Tapi kalau dari sudut pandang efektivitas bekerja gimana? Menurut lo lebih prefer WFO atau WFH kah, atau nggak ada pengaruhnya sih buat lo gitu? Nah, kalau gue sih kalau efektif, lebih efektif, serius. Oke. Karena satu, gue bisa mengurangi jam gue dari contoh gue kan lintas provinsi dan lintas kota ya untuk sampai ke kantor. Perlu waktu sejam setengah. Gue bisa pangkas itu buat efektivitas gue menyiapkan bahan materi-materi lain. Terus ketika pulang kerja, kayak sekarang nih gue masih bisa hajar kerjaan sampai jam segini juga masih oke gitu karena gue WFH. Berbeda dengan di kantor. Ketika gue di kantor ada kerjaan tambahan, atau gue pulang ketika di jalan disuruh kerja ini sampai rumah udah lelah, udah letih, udah maunya tidur aja.
Oke. Mungkin yang lain punya gagasan lain. Coba. Kak, itu kalau gue sih jatuhnya jadi ngelihat lu sedang bekerja sebagai apa ya? Nggak bisa dipatok juga sih, bro. Kalau misalnya lu sebagai salesman, lu WFH, mati gitu. Lu nggak bisa jualan, coy. Lu mesti di lapangan, lu mesti kerja, lu mesti jalan, lu mesti ke kantor gitu. Jadi Tapi kayak ketika si lu malakama ya. nggak bisa disamaratakan sih menurut gue. Tapi ketika lu memang posisinya itu bisa dilakukan dimanapun, ya better lu bisa WFH gitu ya. Dengan nanti ada satu jadwal entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali lu ketemu sama tim lu. Jadi lu bisa saling berkoordinasi. Ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa di-solve pada saat lu WFH, itu harus bisa di-solve pada saat lu ketemu sama temen lu gitu. Jadi contoh ketika orang operation gitu dimanapun itu, dia itu sebenarnya bisa melakukan kegiatannya di rumah gitu, karena semuanya bisa through internet. Balik lagi ya, ini tergantung perusahaannya juga ya. Kalau perusahaannya Iya. masih konvensional abis gitu ya, itu nggak bisa. Tapi ketika perusahaannya udah digital savvy, orangnya udah digital savvy, itu possible gitu. Dan gue pernah melakukan itu 2 tahun lebih. Gue bekerja dan hidup itu benar-benar di rumah, nggak ke kantor sama sekali. Kantor dalam setahun tuh cuma bisa dihitung sebulan kali kalau di ini. Total di rumah terus. Tapi happens terjadi karena apa? Lingkungannya memadai, toolsnya juga memadai. Semuanya tuh kayak gayung bersambut gitu, bro. Gitu. Tapi balik lagi ya, di perusahaan yang kayak begitu pun tetap harus ada yang WFO. Karena apa? Ketika ada sesuatu hal yang harus dikerjakan di kantor, itu di kantor. Ya balik lagi, misalnya tim sales tetap harus ke kantor atau harus ketemu klien, harus kemana-mana. Ya itu balik lagi ke porsi pekerjaan seperti itu. Ya betul. Itu sih. Jadi memang untuk hal seperti itu, jadi memang kita tidak bisa pukul rata ya. Ini juga Bro Yuda juga sepertinya sepakat gitu. Nah, maksudnya gini, ya kayak yang lo bilang tadi, kalau posisinya sales ya mau nggak mau harus ke lapangan. Atau misalnya kalau misalnya apa namanya, kalau dia sebagai teknisi atau maintenance gitu kan, mau nggak mau kan dia harus ke lapangan gitu. Ini gue juga sempat denger cerita dari uh, tetangga gue nih, dia yang notabene kerjaannya banyak di lapangan gitu. Dia dia punya bekerja di perusahaan jasa yang kerjaannya itu teknisi. Dia punya tim, kerjaannya timnya itu apa, dia sebagai yang masang alat-alat kebersihan. Kalau lo lihat di toilet-toilet itu kan ada kotak-kotak gitu yang alat ngasih parfum, ngasih sabun dan lain-lain itu. Nah itu yes, Bukan. yes. Nah yang kayak gitulah kurang lebih. Nah ini juga timnya sempat nyeletuk, eh, Pak, kita nggak ada WFH Pak. Dan temen gue pun dengan konyolnya juga ditanggapin. Lah, lu gile, kayak gitu di apa, kita kerja WFH, emang lu masang sabun lu mau video call, suruh masang konsumennya masang sendiri, sampai digituin. Ya makanya memang apa ya, semua itu ada porsinya gitu, maksudnya sesuai pada wadahnya gitu. Tapi memang ya better kalau memang misalnya sebagai dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan secara WFH, menurut gue mendingan WFH, karena menurut gue itu banyak manfaatnya daripada mudarat daripada keburukannya ya. Menurut gue lebih banyak manfaatnya daripada keburukannya. Apa, banyak hal misalnya dari OPEC, dari mungkin dari pengeluaran, kos apapun itu, bahkan dari diri kita juga, misalnya ngurangin biaya transport, hemat jadi lebih hemat dan sebagainya. Ya tetap kita memang itu tadi yang kayak Albis bilang, ya kita butuh lah sesekali dalam seminggu misalnya, butuh ketemu tatap muka buat koordinasi kayak gitu gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan lagi nih dari Bro Yuda, tanya lagi nih. Eh, ada pengaruh nggak orang-orang ekstrovert atau introvert dalam memilih WFH atau WFO? Wah ini rada ini. Ada dong. Apa tuh? Apa? Ada dong. Enggak tahu ya ini, tapi ini jawaban dari
dari pikiran gue aja ya, mungkin bisa Oke. salah gitu ya. Jadi mohon maaf gitu, karena ini pendapat pribadi. Ketika orang introvert, ya mereka akan lebih prefer untuk WFH. Orang ekstrovert itu akan lebih prefer untuk WFO menurut gue. Karena apa? Dia akan bosen di rumah. Kayak kucing dikandangin, pengen keluar, pengen jalan-jalan tapi nggak bisa gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya ketika ada alasan untuk WFA, ya kan, anywhere, itu akan jadi hal yang sangat positif buat orang-orang ekstrovert gitu. Tapi kebanyakan orang introvert menurut gue itu WFH. Gue nggak tahu gue orangnya introvert atau ekstrovert, tapi gue lebih prefer untuk WFH daripada WF gitu. Karena ya ongkosnya irit bro, Ah, makan udah ada, bensin udah nggak ngeluarin, ya kan, internet udah ada di rumah, ya kan. Oke, gimana kalau Bro Sandi gimana nih tanggapannya soal pengaruh ekstrovert introvert dalam memilih WFA WFO nih? Karena aku orangnya introvert ya. Oke, Aku, oke. aku ini orangnya introvert banget gitu. Jadi hanya bisa bersosialisasi dengan ya bayang-bayangan semuku aja gitu. Put itu pengen ditangkepin, Put harus tanggepin dengan lebih banyak, Put, please tanggepin, Put. Oke. Nah, pendapat mungkin sama ya, itu ekstrovert introvert dalam memilih pekerjaan ya udah pasti. Kalau introvert sih dia lebih senang dengan diri yang ada di rumah. Apabila kita paksa sang introvert ke kantor, dia akan tetap ke kantor gitu. Tapi balik lagi dia akan tetap di meja kerjanya atau ya menjadi orang yang mungkin sesama introvert nggak tahu akan mengatasnamakannya asik atau enggak tuh sesama introvert. Tapi kalau gue melihat yang ada di tengah-tengah posisinya ekstrovert dan introvert tapi lebih cenderung ekstrovert, gue melihat orang-orang yang introvert itu kayaknya nggak asik. Karena di lingkungan gue mungkin ya, di lingkungan gue itu orangnya mayoritas introvert. Sudah 2 tahun ini aku mencoba mengajak mereka untuk keluar jadi ekstrovert, itu nggak bisa-bisa. Jadi nggak asik lah gitu. Samping-sampingan, kalau nggak bahas kerjaan ya udah diem sampai mati. Lu ngajak sebat kali, lu nggak bisa ngajak Iya, sebat. jangan lah kalau ajak sebat. Ajak mereka itu Gue ajaknya coba mungkin harus ke mall gitu ya kan, ke kafe gitu. Nonton, ayo deh, gitu ya kan. Gue udah coba gitu segala cara buka topik ya Kak. Buka topik masalah gitu, misalnya gini, samping gue kan orangnya introvert gitu ya, gue buka masalah gini, bro ya gimana pendapat lu tentang kebijakan, iya gimana pendapat lu tentang kebijakan gubernur kita yang di Jakarta nih buat ngurangin polusi, dia diem aja. Ya mungkin ayo ini dong sih. bro, bilang dong ya kan. Ya kalau gue ya, ini kalau dari pengalaman gue ya lo tau lah gue super ekstrovert. Kalau gue ngerasanya gue super ekstrovert gitu, siapa aja gue tanya Kita bertiga ekstrovert lah ini, nggak ada yang introvert. gitu dan menurut gue ya apa namanya, ekstrovert introvert ini sih menurut gue harusnya justru yang ekstrovert itu yang harus datang di rumah biar nggak bercicilan gitu. Jadi yang harus WFH ya. Nah, sedangkan yang introvert itu harus keluar. Kenapa? Biar mereka berkembang gitu. Jadi nggak sebagai orang introvert gitu. Ya memang maksud gue gini. Nggak ada yang salah dengan ekstrovert atau introvert gitu. Tapi menurut gue mereka perlu berkomunikasi dengan orang gitu. Mereka perlu berdiskusi, perlu berinteraksi itu, dan itu bikin mereka lebih hidup gitu loh. Gue sih rasanya harus kayak gitu sih. Iya, tapi gini loh, orang introvert itu dia bisa menjadi ekstrovert. Tapi setelah dia menjadi ekstrovert, kayaknya energi dia kebuang gitu, langsung tidur lagi, bisa berapa hari dia akan menjadi introvert lagi. Dan orang yang introvert itu kadang-kadang lebih aktif di sosial media dibandingkan orang yang ekstrovert. Ya benar banget sih. Ini benar banget sih, Menurut gue ya gitu ya. Iya benar ya. Gue sepakat dengan hal ini di sih. Sosial media. Sedangkan yang ekstrovert kayak kita kayak
Ya kita bertiga lah ekstrovert itu jarang update sosial media. Yes, sepakat. Sepakat karena waktu kita habis di dunia nyata gitu kan. Jadi kadang kita kita Iya, kita apa sih gitu sosmed ya? Ya, kalaupun ini kita cuma mantau gitu. Kita nggak sampai iya. komen, nggak Kalau gue sih jujur sampai ya, mendaki sosmed paling ya materi. gue cuman ngecek aja kalau ada belahan lewat ya gue like gitu kan. Kalau kalau gak ada belahan ya Prijana. gue cari gitu. Kalau Gue normal dong kalau kayak Yes, gitu. of course, of Gue course. gue Oke, gue oke, oke. ngakuin Oke, diri gue berarti normal gitu. langsung gue cut nih. Ini ada pertanyaan lain lagi nih dari Dins. Ada tips nggak Bang biar tetap semangat kerja di kondisi kantor yang WFO? Oh, ada syukurin dong, lu. Apa tuh? Oh ada dong, ada kita dong, punya solusi. Biar semangat apa tuh? ada dong, ada dong. Ada dong. Itu solusinya tuh kayak yang diomongin sama Bro Sandi tadi tuh. Kalau ada belahan di like. Solusinya ketika dirimu kalau dari gue ya, ketika lu harus membangun chemistry dengan orang, lu harus buat geng gitu yang ketika istirahat lu cobalah gabung 1-2 orang. Ketika lu udah punya temen yang oke dan dia sama-sama WFO, lu akan nambah semangat untuk WFO. Itu solusi gue yang pertama. Solusi yang kedua adalah ini loh, kalau lu single gitu, hati feeling itu misalnya gue kayaknya suka deh sama yang itu gitu. Nah, itu menambah semangat giroh lu untuk WFO gitu. Apalagi kalau misalnya gua selipin sedikit ya. Ketika lu naik umum itu asik lu WFO itu main gesek-gesek dikit. Naik umum. Wah, Iya. astaga, jadi ini pelakunya. Oh tidak. Enggak serius. Oh, abang-abang gesek-gesek yang di ini. Enggak, gua takut soalnya. Jangan sampai amit-amit. Ini kalau dari tadi kita ngobrol nih bro. Coba sekarang dari Bro Putut deh. Iya. Gimana Menurut tuh lu apa sih yang bisa penyemangat bikin web semangat nih? Kalau gue ya tadi gue samarin, kita harus bangun relasi dengan teman-teman sekantor. Samperin. Oke, kalau gue ya, kalau gue itu buat semangat itu ini gue pribadi sih dalam artian ya. Gue buat biar bisa semangat bekerja, gue harus ada alasan buat bekerja di kantor gitu. Dalam artian, misal, gue punya temen yang baik di kantor. Gue saat di kantor, ya itu ya gabungan dari kalian lah dalam artian. Jadi jadi mood gue di kantor tuh bagus gitu. Jadi nggak perlu misalnya anggaplah kita punya kebencian terhadap seseorang gitu ya kan, punya kebencian terhadap seseorang gitu, seseorang ya kan? Kebencian terhadap seseorang di lingkungan kantor tersebut, mau nggak mau itu kan bakalan bikin mood kita apa ya, nggak bagus gitu ya, mood kita nggak bagus dan pada akhirnya kerja kita nggak optimal gitu. Nah, gimana sih caranya gitu biar 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 mood kita tetap bagus walaupun misalnya kita terpaksanya harus ke kantor ya gitu ya solusinya itu tadi, pindah gerbong satu, kedua yaitu cari geng, cari temen yang lebih satu frekuensi gitu, satu frekuensi dan lo bisa banyak bertukar pikiran di situ, bisa banyak diskusi di situ yang bikin lo lupa dengan apa namanya, dengan si Kerjaan lu. si kerjaan lo, si orang yang gak lo suka ini gitu ya, walaupun hanya sesaat gitu sih. Wah, udah waktu kita udah mau habis. Oke. Sama satu lagi sih, gua nambah satu poin lagi sih. Boleh. Buat penyemangat kerja itu ya lu harus gunakan, kalau gua gunakan teknik itu 15-5-15. Apa tuh? 15 bekerja, 15 menit kita kerja sesuai dengan prosedur kita. 5 menit itu kita harus sosialisasi keliling-keliling, ngopi lah santai dikit gitu 5 menit. Nah 15 menitnya itu ya udah gue ke Jobstreet atau LinkedIn. Semangat saya gitu nih.
dikit dari gua. Sebenarnya yang bikin smart kerja Iya, itu Bos. bukan cuma dari sisi yang peers kita doang. Tapi sebenarnya ini nggak tahu, ini sentilan juga mungkin ya buat para orang-orang yang punya perusahaan. Ketika kalian membuat perusahaan itu menyenangkan, otomatis para karyawan, para pekerjamu itu akan lebih happy. Bagaimana cara bikin mereka happy? Ya, ya pertama di bayaran lah, ya bayarannya harus sesuai. Betul ya, Itu. benar. Sesuai ekspektasi. Itu. Yang kedua, work life balance. Itu yang kedua. Ya itu penting banget. Yang Kalau ketiga, menurut gue sih betul itu penting banget. yang ketiga ya, itu tuh bikin suasana kantor itu menyenangkan. Bukan suasana kantor yang benar-benar kantor, tapi bikin suasana kantor yang kayak playground. Gue nggak tahu, gue Tempat mindsetnya masih bermain ya. bener-bener pengen kayak ya orang-orang yang di startup, kenapa mereka bisa lebih keluar ide-idenya, karena mereka kayak bermain di playground. Mereka bisa kerja dari manapun ya, mereka bisa nggak cuma ngelihat meja yang ada kursinya terus ada sekatnya, itu enggak, tapi mereka bisa kerja di pantry ya. Kita pun bisa melakukan itu ya, cuma Betul. suasananya masih suasana kantor. Betul ya. Gimana Ya, kalau suasananya kasarnya dibikin gini. seperti Bisa sewaktu-waktu misalnya lagi jenuh nih, tiba-tiba lihat gitar, oh pengen gitaran gitu ya kan, pengen gitaran, atau itu dia. tiba-tiba misalnya aduh pusing banget lihat ada PS, main PS dulu atau main game gitu. Enggak apa depan laptop kerja gitu, baru ngecek HP sebentar. Lu nggak kerja, lu mainin HP mulu kayak gitu kan kurang lebih ya. Nah, itu dia. Ketika semua itu bisa terpenuhi ya, dengan tetap ada tanggung jawab yang dipegang oleh semua karyawan, itu akan lebih membuat karyawan bahagia dan lebih bisa menggali potensi dari karyawan tersebut. Itu menurut gue nih. Jadi, yuk teman-teman yang punya perusahaan, yang punya startup atau usaha apapun itu, bikin perusahaan kalian, toko kalian, usaha kalian itu semenarik mungkin, seasik mungkin, supaya karyawan kalian bisa lebih keren, bisa lebih tergali potensinya, bisnis kalian bisa cepat berkembang. Itu sih. Wuih. Guys, oke keren banget ini. Oke, mungkin itu dulu kali ya kita bahasan malam ini. Mungkin di pembahasan selanjutnya kita bakalan cari topik yang lebih keren, lebih mantap, lebih ya yang pastinya lebih seru dengan segala obrolan gila kita, segala sudut pandang kita mungkin. Alor ngidul kita. Yes, mungkin next mungkin kita perlu ajak beberapa teman-teman yang sekiranya mau join boleh Boleh. di komen Thank you aja banget mungkin. Boleh komen dong. tadi ya. Thank you banget Ya ya. di komen aja nanti gitu aja ya. Oke ya, thank you Pokoknya semua. malam Thank itu you bahasan brother. kita itu sangat-sangat ekstrim lah. Yes. Oke, thank you semua. Sampai Thank you. jumpa di episode Thank you selanjutnya. semua. Thank you. Sampai bertemu di waktu pulang yang lain. Oke.